Coach Yongki, Yes, belakangan ma'am. ini lagi viral tentang istilah budak korporat. Bapak ngerti nggak maksudnya budak korporat? Apa ya budak korporat? Kayak baru dengar gitu ya. Coba dong tolong jelasin maksudnya apa sih itu budak korporat? Nah, yang saya ngerti nih Pak ya dari sosmed-sosmed, katanya mereka itu pekerja keras. Mereka itu punya target yang tinggi, tapi gajinya pas-pasan. Oke. Kalau bicara mengenai itu, Nel, ini sebenarnya cerita klasik. Dari zaman ke zaman selalu ada. Cuma brandingnya berbeda-beda aja nih. Dulu tuh ada istilah atau bahasa Inggris yang saya sering pakai. Gitu. Kalau karyawan ngomong gini, little to me, little to me, salary no up, dia bilang begitu. Hai West People, istilah budak korporat memang seringkali kita dengar di kalangan karyawan saat ini. Nah, untuk itu kali ini Jawaban Marketplace mendatangkan seorang narasumber yang berhasil mendirikan usahanya dengan sebuah konsep leadership yang unik. Kenapa gitu Anda bisa melihat karyawan itu sebagai aset penting bagi perusahaan? Itu kira-kira ada tantangannya nggak sih? Yang pasti kita punya company istilahnya mengalami J-curve turun. Jadi penasaran mengapa Ricky Susilo tetap mempertahankan teknik leadership yang unik ini? Dan bagaimana ia meraih keberhasilan dengan cara leadership seperti ini? Temukan jawabannya di Jawaban Marketplace. Nah, sekarang hadir bersama dengan kita Pak Ricky Susilo yang bisa mengubah mindset itu di kalangan karyawannya. Kita harus dengerin dia nih hari Ya, ini. kita harus dengerin ya Pak ya. Yuk kita sambut Pak Ricky Susilo. Selamat Welcome, Ricky. datang. Ya, Welcome Ricky. ya, halo Coach Yongki, Bu Nelly, terima kasih nih sudah mengundang saya di acara ini. Ricky, mungkin bisa jelaskan kepada kita semua di sini ya, kenapa gitu Anda bisa melihat karyawan itu sebagai aset penting bagi perusahaan? Manusia itu diciptakan unik gitu dan sebagai melengkapi satu dengan yang lain gitu. Jadi saya menganggap bahwa itu adalah sebagai aset yang bisa dikembangkan gitu, sebagai harta melengkapi lah. Seperti contoh nih misalnya, ketika saya punya mobil, itu harta saya, mobil ini saya gunakan untuk membantu saya berpindah dari satu tempat ke tempat yang lain gitu. Ketika saya punya rumah, berarti kan itu bangunan tempat saya bisa berteduh di situ ya, tidur di situ tempat saya istirahat gitu. Saya punya aset lagi, misalnya contoh saya punya komputer membantu saya untuk bekerja gitu. Nah jadi saya punya konsep bahwa ketika tim saya menjadi aset gitu, sama-sama kita bangun perusahaan sesuai dengan kompetensinya masing-masing. Jadi ada yang kuat misalnya di bidang sales gitu, saya kasih opportunity dia di sisi sales. Ada yang kuat di bidang technical, saya kasih dia sebagai technical, dia yang handle tim support misalnya seperti itu. Ada yang kuat di bidang administrasi gitu, ya saya akan kasih dia sebagai administrasi karena ketelitiannya dia gitu, seperti itu. Jadi tadi misalnya mobil, ya kalau mau dibawa kemana-mana nggak pernah di-maintain, nggak pernah dibersihin, rusak ya jadi rusak, mobilnya. jadi kotor gitu ya. Artinya dikembangkan, maksud Bapak itu seperti itu ya. Nah, Aset ini- yang harus Ini dipelihara. menarik, Nel. Yang tadi kamu bicarakan itu. Jadi kembali lagi, memang saya percaya seperti tadi yang Ricky bicara bahwa setiap orang itu sudah diberikan oleh Tuhan itu talenta. Dan talenta itu memang harus dikembangkan dua sisi. Satu dari dirinya sendiri mengembangkan talenta tersebut. Kedua ada dari lingkungannya dia, di mana dia harus berada dalam lingkungan yang memang yang bisa mensupport untuk dia mengembangkan talentanya dia. Jadi seorang leader yang memandang aset itu adalah leader yang bisa melihat talenta orang Dan kemudian mengembangkan secara dikembangkan. massal. Ya, Oh, gitu. seperti itu. Ada juga yang menarik nih di Kejadian 2 ayat 15 kalau nggak salah. Di situ kan bilang Tuhan menempatkan manusia itu di Taman Eden, kemudian memerintahkan untuk supaya manusia ini bisa mengusahakan dan memelihara. Artinya kan sama juga bahwa setiap talenta yang ada itu harus bisa diusahakan atau ditumbuh kembangkan. Sumber yang ada ya. Dan kemudian juga dipelihara, di-maintain. Makanya tadi bilang kan, if Supaya you want bisa to terus live healthy, kalau kita mau hidup sehat ya kita juga harus bisa berusaha untuk hidup sehat. Berolahraga, makan sehat gitu, dan menjaga itu. Sama seperti juga talenta yang ada di perusahaan atau di setiap karyawan yang ada di dalam perusahaan. Berbicara tentang dikembangkan ya Pak Ricky ya, apa Bapak bisa kasih sedikit insight nggak ya kalau di perusahaan Bapak cara mengembangkan karyawan tuh seperti apa?
Oke, jadi yang pertama kita memang ada pertemuan rutin. Jadi khususnya orang-orang yang langsung di bawah saya, kita ada pertemuan rutin. Jadi kita bicara tentang dia punya kompetensi, terus dia juga bicara tentang dia punya keluarga juga ada di sana di dalamnya. Oh, Nah, pertemuan rutin yang ngobrol masalah sehari-harinya dia, sehari-hari betul. termasuk keluarganya gitu ya? Betul, betul. Oh, oke. Nah, pada saat pertemuan rutin itu biasanya kita juga saling nilai ya, saling nilai kalau sisi pekerjaannya kita ada KPI. Jadi ketika karyawan masuk kita udah kasih tahu kamu akan mencapai nilai di sini, ketika kamu resultnya akan mencapai A kalau kamu sudah mengerjakan A, B, C. Jadi kita udah punya kesepakatan dulu nih ke masing-masing tim gitu. Jadi pas baru masuk udah ada kesepakatan? Iya, Oke, iya. Jadi oke. udah ada kesepakatan. Nah, saya nilai di situ. Nah, ketika misalnya nih dia belum mencapai sesuatu, saya akan kasih opportunity buat dia. Kayaknya kamu kurang nih. Atau misalnya kamu harus ikut salah satu certified supaya kamu juga bisa cocok Pengetahuannya ini. bertambah. Ya, dan pengetahuannya lain-lain. bertambah. Jadi kita akan minta dia untuk bisa ikut dalam satu seminar atau dalam satu kursus gitu untuk meningkatkan sisi kapasitasnya dia. Nah, itu kita punya istilahnya tanda kutip seolah-olah kayak target gitu. Jadi kita memang punya periode certain waktu tertentu, 1 tahun kamu harus ikut berapa lama. Nah, fungsinya sebetulnya buat mengembangkan dia punya talenta tadi seperti yang Coach Yangki bilang. Ya, mungkin saya pengen balik lagi tadi mengenai konsep budak korporat tadi itu ya. Kita sudah, kalau menurut Pak Riker, dikembangkan seperti itu caranya. Tapi di tempat Pak Riki mungkin bisa diceritakan, ada nggak sih orang-orang udah dikembangkan tapi tetap aja punya Masa mental, jadi budak. ya punya mental jadi budak, Atau mungkin pertama gajinya kali pas-pasan walaupun udah dinaikin. mungkin di sini yang mungkin Ricky bisa share sama kita juga gitu. Maksudnya oke, ada istilah di luar sana mengenai budak corporate gitu. Tapi kan tadi kan Ricky baru jelasin sepintas, tapi bagaimana secara spesifik ya Ricky melakukan sesuatu itu untuk merasa membuat karyawan tuh nggak merasa dirinya budak gitu loh. Gimana tuh Ricky? Ya. Oke, jadi kalau misalnya pertanyaannya Coach Yangki, apa yang saya lakukan? Yang saya lakukan pertama saya harus dapat engagement sih sama semua saya punya tim. Yang Ada berapa orang sih Pak timnya? saat ini sekarang ada di 2 tempat, totalnya kita ada sekitar 60 orang sih. Oh, oke. Ada 60. Nah, yang langsung direct sama saya, yang ketemu sama saya itu saya harus punya engagement, bonding. Jadi ketika saya punya bonding dengan dia, apapun yang kita bisa obrolkan gitu. Jadi bukan cuma bicara tentang saya bangun itu bukan cuma bicara tentang dari pekerjaan saja, tapi saya juga bicara tentang keluarganya, tentang istrinya, tentang anaknya gitu. Kita bicara di sana. Jadi engagement ini kan bicara kan komunikasi. Betul. Bisa berkomunikasi gitu Betul. kan. Ya, jadi mereka juga nggak takut untuk ngobrol sama bosnya gitu kan. Jadi Iya. kalau gajinya merasa kurang berani ngomong ya Berani sama Pak Riki ya. Pak saya lagi kurang nih gitu ya. Iya, ada juga yang seperti itu sih. Pernah juga kejadian seperti itu. Ini contoh kasus ya, contoh kasus. Kebetulan memang ada juga di tempat saya gitu. Waktu itu mungkin 4 atau 5 tahun yang lalu. Ada yang datang, Pak, kayaknya saya kurang. Dia udah punya keluarga segala macam. Terus waktu kurang, kebetulan juga pada waktu di bulan itu kita pertemuan tuh setiap hari Jumat. Ada 1 jam di sana bicara tentang memang bagaimana kita bisa menabung, bagaimana mengelola keuangan. Nah, karena mungkin trigger juga tuh, terus akhirnya tim saya datang ke saya terus dia nanya, Pak, saya minta gaji Pak, gini. Tanda kutip lah, secara halusnya Minta dia naik gaji. minta naik gaji. Terus waktu saya bicara, waduh, kayaknya gaji dia juga sebetulnya kalau menurut saya bukannya kecil-kecil amat, udah cukup lah gitu, dihitung dengan keluarga. Akhirnya daripada saya bilang bicara naik gaji, yuk kita lihat akar permasalahannya apa. Saya punya kuesioner, saya cek dia punya call-nya berapa, cost of living. Jadi saya minta dia tulis tuh. Dia punya kehidupan, dia gaji pendapatannya, terus ada dari yang lain, terus pengeluaran dia, bayar listrik, bayar air, cara dia makan seperti apa. Kan mungkin kalau di kantor yang teman-temannya jajan, dia juga pengen ikutan jajan. Nah, akhirnya mulai ditakar tuh. Begitu ditakar memang kalaupun gajinya dinaikin, saya ngerasa bahwa dia pasti akan hidup nggak pernah cukup gitu. Karena gaya hidupnya dia. Iya, gitu. Jadi sumbernya di gaya hidup ya. Nah, terus akhirnya saya bilang, ini kayaknya perlu kamu bisa turunin nih daerah sini. Ya bersyukurnya hari ini bukan hari ini. Kemarin sebelum pandemik dia bilang sama saya, karena kebetulan kalau di kantor
kalau ada orang bank datang kan saya yang handle gitu ketemu saya. Terus dia tiba-tiba bilang, "Pak, Bapak mau invest lagi ya Pak?" Dia bilang. Terus dia bilang, "Iya." Saya bilang, "Pak, kalau Bapak invest, saya juga mau ikut." Dia berpikir begitu. Kenapa? Karena kalau Pak Riki sudah ketemu, udah menetapkan pilihan, pasti dipilihnya yang terbaik nih Pak. Jadi saya cuma ikut aja, nggak usah mikir lagi, dia bilang. Nah, cuman dari situ saya merasa bersyukur. Oh, oke nih, dalam waktu 3 tahun dia sudah punya certain uang gitu ya, uang yang cukup buat dia bisa invest gitu. Dia bisa masuk ikut reksadana. Saya amazed sih waktu di situ. Oh, oke. Nah, itu salah satu juga saya punya sukacita lah begitu ngelihat tim saya yang tadinya minta naik gaji gitu ya. Walaupun ujungnya waktu minta naik gaji saya nggak naikin gajinya. Karena memang udah kalau saya naikin kan nanti melanggar juga yang lain kan. Ya, Melanggar betul, yang lain. betul. By the way, Pak Riki pernah jadi karyawan nggak? Saya pernah jadi karyawan. Dulu waktu pas setelah selesai saya kuliah, saya sempat kerja selama 1,5 tahun lah. 1,5 tahun. 1,5 tahun sebagai apa Pak? Kalau sebagai programmer kebetulan. Oh gitu. Iya, kalau di tim saya selalu bilang sih, kalau ada yang meminta kamu berjalan 1 mil, berjalanlah bersama dengan dia 2 mil gitu. Ya, tapi kan Bapak owner, ngomong begitu karyawannya ini, ya iyalah lu owner pasti ngomong gitu ya. Gimana Ya, dah? nah, di waktu saya jadi programmer, kita kebiasaan sekali kalau di kita programmer itu istilahnya cuman ngoding lah, cuma mengerjakan apa yang di situ. Nah, tapi waktu saya mengerjakan itu sepertinya saya cuma bisa berpikir bahwa nanti suatu saat apa yang saya kerjakan harus bisa dibaca oleh orang lain. Karena saya berpikir mungkin saya tidak akan selamanya di sini. Saya bisa pindah, saya bisa naik jabatan kalau dipercaya, atau saya dapat opportunity yang lain. Nah, saya mau ketika saya pindah, apa yang saya kerjakan orang lain bisa lakukan. Jadi akhirnya saya tambahkan ketika saya selesai coding, saya tambahkan ada dokumentasi. Nah, ini berjalan 2 mil juga kan? Ya, jadi memang kalau saya sih ngeliat gini, ini kembali lagi ke masing-masing pribadi nih. Betul. Karakter masing-masing orang nih Riki. Jadi memang kalau bicara mengenai diri Riki sendiri, you know the truth, Anda mengerti kebenaran dan Anda melakukan kebenaran tersebut gitu. Tapi ada orang, apalagi kasus programmer ya, banyak kasus di mana dia pergi orang pada bingung. Betul. Karena dokumentasi kagak ada ya, atau memang agak jorok gitu ya. Kerjanya ada dokumentasi tapi nggak rapi. Jadi penerusnya bingung nih mau bagaimana semua. Jadi memang mindset atau karakter orang-orang percaya yang ada di marketplace. Berbagai macam tantangan di dunia pekerjaan seringkali membuat kita stres. Bahkan kita sering kehilangan arah tujuan kita. Untuk itu penting sekali hidup kita ditopang secara spiritual. Dan bila wise people saat ini sedang menghadapi masalah dan butuh dukungan doa, wise people dapat menghubungi tim doa kami melalui nomor telepon yang tertera di layar Anda atau klik link di deskripsi di kanan atas. Dan jangan ragu untuk menghubungi kami. Waktu Bapak menerapkan semua kepemimpinan yang menggembalakan ya, yang memperhatikan mengembangkan karyawan, Bapak merasakan perubahan apa ya kira-kira? Yang paling berubah, yang paling drastis Ya, saya ngerasanya pada waktu saat pandemi lah kemarin.